Kalau saya tetap, kalau saya tuh merangkul dalam tanda kutip boti-boti itu, ya mau ngaji, ngaji, tobat. Saya nggak tiba-tiba di depan saya ngaji boti. Saya bilang nggak apa-apa. Yang jelas dia menerima bahwa itu salah, nggak apa-apa gitu. Kamu mengakui itu salah, berarti kamu mau baik. Ya, tapi jangan jadi LGBT ideologis tadi, yang sengaja malah memusuhi agama, memperjuangkan nilainya. Ya, kita menghargai Anda sebagai manusia yang punya jalan kembali. Izinkan kami untuk membantu Anda. Please, nggak usah membenarkan hawa nafsu Anda yang pastinya merusak peradaban ini. Tanyakan kepada hati nurani kalian bahwa bagaimana kalau semua manusia itu boti. Pastinya kalian sendiri juga bingung kan bagaimana akan terjadi apa yang disebut anak, kehidupan, cucu itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi, berhenti udah. Berhenti kehidupan itu. Hewan-hewan saja tidak akan punah itu karena itu. Itulah kenapa hewan aja bisa berkembang biak ya dengan sistem seperti itu tadi. Dan memang tapi ada hewan juga yang sejenis. Kalaupun ada hewan sejenis, masa iya kita seperti hewan? Standar hewan kan tidak kena syariat. Korelasinya ke situ. Selalu. Jadi kenapa? Karena breaking sistemnya udah nggak bisa lagi. Kalau udah berhasrat habis. Jadi dia udah ngelihat banyak referensi, dia ingin menjadi pelakunya. Iya, nggak bisa. Pokoknya dia nggak bisa menahan yang namanya kebutuhan tinggi dari hasrat dia. Karena tadi breaking sistemnya itu udah nggak bisa lagi menahan. Beda kalau orang yang dia misalnya, katakanlah misalnya ada orang yang dari kecilnya itu akibat salah asuh, dia mengalami yang disebut SSA, Safe Sex Attraction. Dia pernah berimajinasi, mimpi, oh ada laki-laki kok saya seneng ya gitu ya. Padahal laki-laki. Dia laki-laki, dia SSA. Makanya sebagian ada yang mengatakan SSA ini seperti kecenderungan syahwat kepada lawan jenis selagi tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata, itu dianggap hal yang masih tidak dianggap dosa. Saya pernah mimpi, di dalam mimpi saya misalnya, saya mimpi berhubungan dengan perempuan nih. Selagi saya tidak mengaplikasikannya, ada perempuan saya lakukan, maka itu adalah sesuatu yang dianggap tidak dihukumi dosa. Begitu juga ada orang yang mimpi, kenapa gua sama laki-laki ya? Gua nafsu, tapi dia nggak mengaplikasikannya. Ada laki-laki gua lakukan nggak? Dia tetap. Nah, yang membuat akhirnya dia melakukan itu adalah ketika nonton pornografi. Ketika dia nonton pornografi, dia ingin memuaskan hasratnya, akhirnya dia tahu value dari pendidikan agama, dia pernah belajar di pesantren, dia pernah belajar di kelas, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kata nggak boleh itu jebol persis ketika dia sudah menjadi pecandu pornografi. Dia hajar. Makanya jangan heran, loh dia penghafal Quran loh, dia ini loh, tapi kok bisa? Karena otak dia sudah jebol yang Allah sebutkan sebagai nasiyatin kadibatin khotiyah. Ya. Al-a'la. Bukan al-al itu Iqra, surah Iqra itu al-alaq. Al-alaq 15. Ya. Jadi daya rusaknya itu diawali dari tontonan pornografi, guys ya. Iya. Itu pintu masuk ya? Iya, jadi hampir semua yang LGBT pasti lihat itu. Iya. Bukan LGBT yang sudah melakukan perhubungan, saya bisa pastikan dia pecandu pornografi. Jadi sebenarnya kalau dia masih menahan hasratnya, dia masih gua nggak mau. Biasanya dia belum terpapar tuh dengan itu. Atau kalaupun udah terpapar, dia nggak sampai level candu. Ya, dia masih punya nggak mau gitu. Dia pernah nonton gitu ya, tapi nggak sampai candu. Nah, jadi masalah kan gini. Tadi nih kita berada di era akses pornografi gampang, ditambah konten-konten boti sedemikian gampang. Jadi ini daya rusaknya itu di mana-mana tuh. Iya ya. Daya rusak di mana-mana. Sementara pertahanan di rumah jebol. Ujung-ujungnya memang kembali ke rumah yang tidak mampu membuat pertahanan, sehingga di luar sedemikian rusak, rumah juga tidak kuat untuk menahan gempuran tersebut. Ya udah hancur. Nah. Jadi guys, ini sebenarnya challenge juga buat para orang tua ya. Ibaratnya kalau serangannya itu melalui sosial media itu langsung ke tangannya anak-anak gitu ya. Iya. Kita pintu boleh kita kunci ya, pintu kunci rapet semuanya. Masuknya lewat gelombang. Iya.
Gitu, dari situ masuknya. Ternyata di situ punya daya rusak. Dan kalau kita lihat sekarang, tadi dibilang Ustadz juga, sekolah yang landasannya agama, pemimpinnya begitu juga kadang-kadang. Nggak semua ya guys ya, tapi ada juga maksudnya itu kayak nggak pandang bulu guys, di mana ada kesempatan. Yang lagi viral belum lama masuk ke dalam institusi pemerintahan, padahal latihannya militer. Pasangan yang ngepost, pasangan yang ngepost gitu. Jadi nggak bisa menjadi barrier. Dulu saya tuh sama teman adalah kita awal-awal bikin production house gitu kan. Kemudian kita pisah jalan gitu. Teman bikin acara yang namanya mengembalikan Boti jadi laki-laki gitu. Judulnya Be Man kalau nggak salah ya dulu ya. Menormalkan yang tadinya melenceng, kemudian dinormalkan, dikasih pelatihan militer, untuk tayangan. Jadi marahin dikasih latihan fisik, tapi apa Sat? Mereka malah senang Sat. Mereka lihat cowok-cowok angkatan atletis, mereka malah happy Sat. Ketika marah-marah di situ, di syutingan, oke marah-marah. Tiba-tiba off cam ada yang diservis Sat. Ini menular, makanya ketika dibilang menular beneran. Makanya saya selalu katakan kita sering melakukan upaya terapi pada Boti itu dari sisi casingnya doang. Ya, lu laki, padahal kerusakan mereka dari satu pikiran, kedua dari perasaan. Mereka sendiri punya kondisi mengapa mereka muncul. Harusnya softwarenya itu kita perubah. Mulai dari bagaimana imajinasi dia tentang kelaki-lakian, bagaimana mereka memandang bahwa diri mereka laki-laki, itu yang harus perbaiki. Jadi bukan dengan kayak ini belum barak militer itu kan diubah kan perilaku luarnya doang. Tapi settingan program di dalamnya nganggap gitu tadi. Settingan program adalah gue ini cewek, balas seneng kan. Gue yang diubah kan bagian nomor harus jalan kayak gini. Ini sama kayak cewek dibawa ke latihan militer, dia ngeliat cowok-cowok gitu kan, tubuhnya cewek, yang diubah kan tampilannya doang luar. Berarti kan sama aja kayak gini. Kalau secara naluri yang mudah punya pikiran porno itu kan laki-laki saja sebenarnya. Maksudnya lebih gampang horny itu laki-laki kan. Mereka secara fisik sebenarnya itu laki-laki kan ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya dibikin acara seperti itu contohnya, itu seperti laki-laki yang prefer dibuatkan acara isi cewek seksi gitu. Betul. Kegembiraannya kayak gitu. Betul. Kita malah datang ke dalam surga nih kayak gitu. Oh ya ampun. Makanya otaknya mereka itu otak yang sudah tersetting untuk mencari kenikmatan. Hipotalamus laki-laki itu kan diberikan secara sama dalam konstruksi fisiknya. Walaupun mereka memposisikan sebagai seorang, misalnya seorang perempuan alias gendernya perempuan, walaupun tubuhnya laki-laki, otak mereka dengan otak laki normal itu sama, hipotalamusnya yang mengatur tentang hasrat birahi seks. Makanya mereka nafsu seksualnya persis seperti laki-laki melihat perempuan pakai pakaian bikini, ya seperti itu. Apalagi maaf ya, beberapa LGBT itu kan punya sex appeal yang berbeda-beda. Sex appeal itu bahkan bisa hanya dari melihat sekedar body six pack, hanya melihat dari sekedar rahang seorang laki-laki, urat birahi hanya melihat urat, atau melihat jambang. Jadi kan sex appeal beberapa boti LGBT itu berbeda. Nah, itu ditampilkan dengan semua kebutuhan sex appeal mereka, yang menampilkan ototnya, rahangnya. Wah, itu makin pora. Tapi sekarang kan kalau kita lihat ya, kalau misalnya daya masuk dari media sendiri sepertinya sekarang mempromokan itu. Ya banyak platform-platform digital yang secara filmnya menarik, tapi ada selipan itu gitu. Bahkan di kartun-kartun anak juga ada misi itu. Nah, sampai segitunya tuh kita harus ngelawan bagaimana daya serang mereka yang kayaknya lumayan masif gitu. Emang siapa yang danain sih? Wah, kalau ditanya siapa yang danain, ya apa ini isu internasional atau gerakan yang bisa dibilang pastinya. Bayangkan ya, sampai
American Psychiatry Association APA itu bisa mengubah fatwanya dalam tanda kutip tentang LGBT yang sebelum tahun 70, sehingga saya itu 67 atau bulan Oktober itu bahwa LGBT itu disorder. LGBT itu disorder dulu sempat di fatwa disorder. Nah, tiba-tiba hasil lobby mereka itu bisa membuat sebuah fatwa itu berubah hanya karena hasil masukan dari beberapa komunitas LGBT, sehingga LGBT yang tadi disorder dianggap normal. Sehingga sekarang yang nggak normal atau nggak apa, yaitu namanya homofobia. Kita yang sekarang tidak suka terhadap perilaku mereka justru dianggap nggak normal. Saya misalnya ngelihat ada orang cowok gandengan tangan, terus ke WC berdua, ih apa sih lo? Saya dibilang mereka, mas ke psikiater terdekat. Dianggap homofobia. Kita homofobia, artinya bandulnya sekarang terbalik. Anda yang normal, kami nggak normal karena kami homofobia gitu ya. Jadi dulu tuh justru yang kayak gini dia yang nggak normal, kita yang normal. Sekarang dibalik, itu membuat kita paham tidak semua rujukan-rujukan ilmiah yang standarisasi manusia itu bisa dijadikan kebenaran. Karena pertama, sesuatu yang ilmiah itu bisa berubah akibat dari banyaknya penelitian-penelitian baru. Makanya memastikan bahwa sesuatu ilmiah itu kan hasil penawaran manusia, pengambilan manusia terhadap sebuah riset yang itu bisa berkembang. Makanya teori dulu heliosentris berubah jadi geosentris dan sebagainya. Itu kan hasil riset manusia. Tapi teori-teori yang jelas berasal dari Quran karena menciptakan manusia Allah sampai akhir zaman itu tidak akan pernah berubah. Jadi kalau dulu misalnya teori gen G sempat bertahan sama 100 tahun dari tahun 1899, tiba-tiba 100 tahun kemudian Josh Rice sama Alan Sanders itu membuat bantahan tentang teori gen G yang selama ini disebut G itu genetik hoax ternyata. Tapi kan dia sudah bertahan selama 100 tahun dianggap kebenaran. Ada loh genetik G, ternyata itu hoax. Artinya kalau dari sisi mereka bertahan dengan teori itu teori jadul mereka. Tapi bantahannya ada lagi. Tapi kita kalau berdebat dengan ini sains, nih dan sebagainya, Anda yang sains itu bisa dimanipulasi. Karena tadi, sebagaimana tadi WHO aja sekarang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ngikutin aja, ini berdasar pendapatnya. Bukan berarti kita membenci sains, tapi bagaimana kita mendudukkan sains untuk sesuatu yang nurani yang selama ini kita selalu pertentangkan. Nurani manusia normal itu pasti menolak. Kita pakai sistem logika aja. Bagaimana keberlangsungan hidup itu gak mungkin bisa berlanjut kemanusiaan itu kalau sejak awal itu LGBT itu normal. Tidak mungkin Adam dan Hawa itu akan menghasilkan keturunan sebanyak ini kalau di masa tersebut LGBT normal. Kalau sudah normal nggak ada kita. Mungkin generasi itu sampai di zaman Nabi Lut. Karena semua laki-laki bermakhluk selesai. Terus dari mana persetubuhan? Artinya kita sampai kepada hari ini saja. Jadi kalau ditanya, kami yang hari ini menyuarakan normalisasi bukan membenci Anda. Kami mencintai generasi di masa depan. Kami mencintai anak cucu kami agar masih ada anak cucu. Kami pengen punya anak, pengen. Anda yang seperti ini, mau dapat anak dari mana? Dan seperti dari mana? Kan nggak mungkin gitu. Ini terjadi juga di Jepang saat di mana sekarang jadi minus populasi kan, depopulasi ya. Selain LGBT juga child free segala macam ya. Ini sebenarnya sebuah, mungkin orang bilangnya kesempatan dengar itu elit global untuk depopulasi, untuk mengurangi jumlah manusia kan gitu kan. Menahan atau menekan pertumbuhan kan begitu awalnya. Tapi kata Allah, gerakan ini nggak begitu sukses bisa dijalankan negara-negara Muslim. Ya kan gitu. Jadi negara-negara Muslim banyak yang menganggap ini sebagai sesuatu yang normal gitu. Tapi negara Muslim value ini nggak diterima. Nah, tapi qadarullah-nya adalah pertumbuhan Muslim jadi lebih banyak. Karena orang Muslim tuh demen punya anak gitu. Demen bersetubuh dan punya anak kan gitu kan. Dan istrinya kadang lebih dari satu, anaknya juga banyak gitu. Populasinya meningkat. Jadi ibaratnya kalau dibilang ya mungkin juga ini sebuah takdir ya Allah ya. Takdir Allah ya Ustaz ya. Ibaratnya kayak mungkin ini salah satu caranya untuk
memperbanyak jumlah muslim di dunia gitu. Tapi walaupun itu jangan sampai LGBT juga aja menular sama kita. Jadi gitu. gini, jelas hikmah itu tidak membuat hukum menjadi berubah. Misalnya gara-gara hikmahnya gitu berarti LGBT itu membuat enggak juga. Enggak juga ya. Hukum tetaplah hukum. Karena barang siapa yang meremehkan hukum dalam konteks hikmahnya adalah ketika di Jepang ada depopulasi karena child free, berarti hukumnya boleh. Enggak. Dia itu adalah situasi yang kalau kita terima sebagai value, yang namanya value itu bisa menyebar. Nanti muslim-muslim yang seperti ini pun akan terikat. Makanya kita bilang, kita menolak dari sisi nilai kita. Makanya kalau dia mengatasnamakan nilai dia dan sebagainya, ya udah kita menolaknya, jangan Anda anggap salah. Anda sedang bersikuku dengan nilai Anda, kita juga bersikuku dengan nilai kita. Jadi itu yang menjadi rahasia salah satu yang menjadi titik poin kita pada orang itu seperti itu gitu. Apalagi zaman sekarang nih, anak-anak Gen Z atau juga mungkin dia banyak content creator yang menunjukkan ke LGBT-annya itu terang-terangan udah Sat. Ada yang live bahkan sama pacarnya gitu. Ada yang ya ciuman gitu di live gitu. Iya, memang itu salah satu yang sudah Nabi ingatkan 14 abad yang lalu kan Nabi bilang la taqmusa hatta yazharul faksha wat tafahush wasu awal qatiyatur rahim wasu al mujawarah. Tidak akan datang hari kiamat sampai ada peristiwa di mana terang-terangannya orang berbuat mesum ya. Jadi yazharul faksha itu perbuatan yang hina, jadi itu terang-terangan. Sekarang ada sosmed. Watafahush, kata-kata yang cabul, kata-kata perbuatan sikap-sikap porno aksi itu muncul. Ketiga katanya buruknya terputusnya kekerabatan. Terakhir juga buruknya hubungan sama tetangga. Jadi Nabi mengingatkan bahwa memang itulah diantara yang akan kita hadapi fenomena. Nabi kan nggak tahu kalau di akhir zaman itu ada sosmed. Nabi tidak, tapi Nabi mendapatkan petunjuk bahwa nanti ini akan peristiwa ya, entah itu kapan, dan ternyata itulah masa yang hari ini kita alami. Itu masa di mana sekarang orang terang-terangan lagi berbuat zina juga terang-terangan ya. Makanya ada orang yang tahu-tahu dia bisa bersama pacarnya, tahu-tahu bilang kita lagi liburan bareng nih gitu, kita nginep kira udah sama istri, ternyata baru pacar. Itu kan dia ya hal faksha. Atau tadi kaum LGBT bikin konten gitu ya, mesra-mesraan, bikin foto, itu kan dia. Nah, satu yang kita lihat ketika apa yang dicabut dari orang hari ini yaitu adalah hilangnya rasa malu. Ini hilang rasa malu itulah awal dari manusia yang sekarang tidak lagi merasa malu melakukan tersebut. Makanya kata Nabi kalau sudah hilang rasa malu, fasna masyita, berbuatlah sesukamu. Itulah kalimat sindiran Nabi. Orang yang berbuat suka-suka gue, ya itu kan sarkas lah ya. Rasa malu. Ya hilang rasa malu. Apabila sekarang mungkin ada juga kalau sampai institusi negara, mungkin pejabat negara juga melakukan itu akan menjadi sampel-sampel contoh kepada masyarakat gitu ya. Bahwa hal yang seperti itu dianggap normal untuk dilakukan. Nah, banyak hal teman-teman ya. Kemudian respon-respon yang setelah Presiden mengumumkan bahwa ini menjadi resmi, dan juga MUI bahwa LGBT adalah gerakan terlarang yang non militer gitu. Banyak membuat para content creator bikin bounty hunter. Itu gimana Pak Anu? Iya, konteks pertama kita memberikan kepada aparat hukum menyerahkan bagaimana sebuah aturan itu dijalani dengan jelas. Kalau bounty hunter kita ambil sebagai sebuah tindakan yang tidak memiliki yang namanya kewenangan, saya hanya khawatir bahwa niat kita untuk melakukan perbaikan bisa membuat kerusakan karena tidak ada panduan. Mencurigai ada orang, ini boti-boti langsung gitu kan, sama seperti dulu ada dukun santet, orang benci dukun santet, akhirnya hanya karena orang ini dukun santet melakukan tindakan persekusi. Dari dulu sistem syariat itu membuat hukum yang terkait dengan eksekusi, persekusi itu diserahkan kepada negara supaya tidak menzalimi pihak-pihak yang dituduhkan tapi nggak ada bukti. Nah, bounty hunter itu kita bisa sangat khawatir ada penunggang di sini, yang dia menunggangi bounty hunter ini untuk membuat kebencian kepada orang yang mungkin punya persoalan sama dia.
Maka disebar dia boti nih. Bisa kalau dia tidak ini bisa mengompori. Nah, saya mencoba melihat nih dari sisi aspek bahwa Islam sangat menjaga bahwa supaya terjaganya sebuah aturan tidak sampai membuat kerusuhan, kekacauan. Maka kalaulah kita ingin dalam hal ini berusaha memperbaiki ini, maka dorong pemerintah, institusi negara untuk berperan membuat tindakan yang konkret, bukan cuma aturan. Nih bentuk konkretnya gimana nih? Yang kedua, apakah kita kalaupun bounty hunter mungkin bukan sebagai pengeksekutor, tapi collecting data. Lebih misalnya satu, nih kita punya akun, punya data nih, akun-akun nih yang menyebarkan bounty. Nih kirim ke Komdigi. Nih, apa eksekusinya? Oh ya udah dimatikan. Itu kan salah satu yang tindakan positif. Nih ada sih ini nih, dia menularkan nih sebagainya, udah ketahuan banget. Ya kemarin dia misalnya dengan jelas dia akan mencari anak-anak kecil yang itu nyari-nyari mau dibotiin ya. Mau dibotiin. Nah, itu tindakan pemerintah apa nih kayak gini. Ya kan kita data. Jadi bukan kita yang mempersuku karena sekarang ada landasan hukumnya. Ya. Jadi tetaplah melakukan itu tindakan dengan prosedur, tidak membuat peluang penunggang untuk melihat ini. Karena lagi-lagi dasar kita menunjukkan bagaimana syariat Islam itu adalah syariat dengan penuh kasih sayang. Kita mengajak orang lain, yuk para kaum bounty ini masih bisa kok Anda untuk memperbaiki. Saya bertemu dengan banyak orang yang dulunya masa lalunya adalah sebagai LGBT dan dia akhirnya menyadari gue nggak bisa lagi hidup dengan pola kayak gini. Mereka membayangkan kalau nanti mati, ya mati aja mereka bingung. Disebut almarhum atau almarhumah. Aluminium ya almarhumkah kan gitu ya. Jadi kan bingung, mereka sendiri bingung. Karena orang yang akan terjebak kepada bingung kalau sudah nanti mati. Mereka bingung doanya mau firlahu, firlaha atau firlahe kan bingung tuh. Bingung antara u dan h gitu kan nggak bisa. Makanya kan orang juga mendoakan itu juga mereka pikirin. Artinya kita justru ingin mengajak. Inilah momen dimana lebih baik ya tidak perlu kita ya terima bahwa itu salah itu adalah awal dari memperbaiki diri. Jadi jangan denial aja. Iya. Apalagi ada yang berani ngedit konten kalau berkeluarga. Berkeluarga bounty gini, anaknya tetap aman gitu. Siapa bilang itu ada justru kasus di luar yang anaknya bayinya meninggal diadopsi, akhirnya dia justru digantian disodomi seorang bayi loh, bayi umur belum sampai 2 tahun, bapak-bapak pengasuhnya mensodomi sampai ditemukan sisa cairan sperma di paru-parunya dia. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat apakah dia enggak juga dia bilang karena itu kamuflase yang mereka bangun bahwa di sebagainya tapi anak-anak diadopsi. Makanya saya bilang yang memberikan restu untuk diadopsi yayasan kepada pelaku bounty sebagainya dia jahat sama si bayi tersebut. Karena itu nggak bisa sembarangan. Dalam Islam itu undang-undang adopsi kenapa nggak bisa sembarangan? Dia ketat. Dia harus cek gimana si pelakunya karena Islam itu menjaga betul keberlangsungan hidup. Amanah bayi ini ditinggalkan oleh orang tuanya. Jangan sampai dia diserahkan mendapatkan kezoliman. Dia nggak punya pilihan kan. Bisa dari orang tua yang salah. Maka dalam Islam adopsi saja harus memperhatikan agama orang tuanya. Misalnya kalau dia seorang Muslim dari usia undang-undang ya nggak boleh ya orang tuanya itu yang non Muslim karena berarti menghilangkan awal dari diciptakan gitu ya. Oh dia itu merusak. Dicek dulu pelakunya apakah dia utang sebagainya, terus bagaimana hubungan suami istri harmonis atau enggak. Itu adopsi, undang-undang adopsi mengatur itu. Ini ada lagi bounty. Oh jelas bounty itu tadi dia nggak bisa karena Quran mengklaimnya adalah innahum bal antum qaumun musrifun. Kalian tuh kaum yang berlebihan. Berlebihan di sini apa? Satu, tidak punya kontrol diri terhadap nafsu. Kalau udah mencintai berlebihan. Makanya kalau bounty udah mencintai, cemburunya tidak seperti perempuan yang sekedar banting piring, banting handphone, dia bisa sambil membunuh. Bisa ada pisaunya itu. Ada pisaunya. Nah itulah. Kalau saya tetap, kalau saya tuh merangkul dalam tanda kutip bounty itu ya mau ngaji, tobat. Saya nggak tiba-tiba di depan saya ngaji bounty. Saya bilang nggak apa-apa. Yang jelas dia menerima bahwa itu salah, nggak apa-apa gitu. Kamu mengaku itu salah, berarti kamu mau baik. Ya, tapi jangan jadi LGBT ideologis tadi, yang sengaja malah memusuhi agama, memperjuangkan nilainya.
Ya, ini kan sama kayak orang yang terjebak dalam perilaku yang salah. Ya, dia ingin perbaiki salah tapi belum bisa. Saya belum bisa Ustadz meninggalkan kecanduan selingkuh saya. Ya udah, tapi kamu tuh kan tahu selingkuh salah, ya udah kita bantu. Tapi kamu kan tuh buat salah, ya udah kita bantu. Bukan berarti dia belum bisa meninggalkan terus kita normalisasi dia ngelakuin itu enggak juga. Kita bilang tuh salah gitu. Makanya kamu harus begini gitu. Berarti kalau antum sekarang dengan kondisi pemerintah sudah memasukkan peraturan itu, menurut antum gimana? Iya, itu kan tinggal terjemahan praktikalnya apa. Ya. Kan biasanya kalau ada peraturan itu aplikasinya itu wujudnya dalam bentuk program konkret. Ya. Misalnya maaf gitu ya, dulu ada lembaga misalnya Kepres tentang tentang khilafah itu di bagian ideologi khilafah dianggap ya. Muncullah BPIP ya, yang badan ini sebagainya, itu salah satu kan dia mewanti-wanti itu ya, anggaplah itu sebagai sebuah aplikasi dari saya lupa namanya BPIP kalau nggak salah, yang dia intinya adalah ideologi Pancasila kan gitu ya. Dianggap Pancasila bertentangan, dan yang sayangnya adalah pengaplikasiannya adalah seolah-olah itu Islam yang diserang. Padahal teori khilafah itu kan viral lah itu. Ya itu kan sempat ini. Nah sekarang kalau ada Perpres, nah ada nggak yang mewadahi itu? Apakah bentuk konkretnya? Misalnya satu kan kita selalu menawarkan 3. Satu aspek yang disebut namanya aspek antisipasi, namanya edukasi. Jadi kita harus jadikan ini edukasi satu ke siswa, satu aspek harus ada program edukasi ke orang tua. Karena kan LGBT tidak muncul serta-merta, faktor-faktor terkait dengan pornografi, pola asuh, pergaulan, bahkan faktor terkait dengan trauma, media. Makanya kemarin kan waktu saya bilang kalau di zaman dulu pelaku korban LGBT sesama hubungan sesama jenis itu kan dibunuh. Kalau sekarang karena prakteknya kita anggap melanggar HAM, maka korban ini kita terapi. Maka ya kalau ada yang bilang saya dulu pernah korban disodomi, jangan kita lepaskan. Kamu harus diterapi karena nanti isi otak memori kamu tuh nggak bisa lepas dari imajinasi tentang itu. Nanti gantian dia nyari. Gantian, karena kan gini, kita harus memutus beberapa perilaku buruk yang karena gini, kayak sederhana aja, orang yang dulu pernah di ospek dengan kekerasan dia akan balas kekerasan selalu, itu harus diputus. Makanya kita harus memulai memutusnya. Kan kita terjebak dengan HAM yang memang tidak bisa, dan syariat sebenarnya tidak bisa mengakomodir karena kita tidak sepenuhnya pakai syariat Islam. Misalnya, berarti kalau ada dua LGBT langsung dibunuh dua-duanya kan gitu ya. Berarti solusinya apa? Disitulah sultan penguasa bisa memberikan solusi baru. Kalau pelakunya itu misalnya adalah pensodominya itu dihukum penjara, hukum mati nggak ada. Korbannya gimana? Masa iya dia dibunuh ya, bahkan dia bisa menular. Nah, korbannya diterapi. Korbannya terapi, dibawa ke psikolog ya. Seperti tadi ada virus-virus yang nggak mungkin kita bunuh orangnya, berarti kita terapi supaya virusnya mati dengan sendirinya. Seperti itu. Gitu guys. Jadi kalau sekarang ini ada kerabat atau juga mungkin yang disinyalir punya kecenderungan ke sana, ada baiknya mungkin ya dibantu untuk meluruskan. Walaupun mungkin teman-teman juga nggak tahu harus kemana. Ada nggak, Seth? Ada. Apa namanya? Ya lembaga kayak Peduli Sahabat, ya kan Kak Sinyogi itu kan udah menjalani itu udah bertahun-tahun. Saya juga sering melempar klien tuh karena dia concern di situ, dia punya sistem, dia sudah punya sistem, dia punya beberapa mentor, dan sistemnya kan bukan menyenangkan, dia sangat bagus karena tidak menutup peluang orang untuk naksir dengan mentornya. Gitu. Karena kan lewat online. Ya, terus dengan beberapa sistem. Jadi kan dengan online itu tinggal kejujurannya aja dia mau memperbaiki atau tidak. Saya pikir lembaga seperti Peduli Sahabat, terus bagi seorang istri yang suaminya punya kecenderungan itu supaya bisa mensupport, lembaga namanya Menanti Mentari. Menanti Mentari itu buat para istri yang mungkin harus diuji dengan suami yang punya kecenderungan seperti itu, yang pernikahannya harus terhalangi karena ternyata suaminya itu boti gitu ya. Makanya ada Menanti Mentari, ada Peduli Sahabat.
Nah itu yang saya kenal itu karena tapi banyak beberapa psikolog Pak bisa melakukan beberapa terapi tersebut. Dulu saya juga melakukan tapi saya pikir sekarang saya lebih banyak ke edukasi. Intinya buat teman-teman yang mungkin hari ini menonton, saya juga tahu bahwa mungkin nih podcast yang tidak menyenangkan bagi sebagian boti serasa diserang ya. Ini seolah-olah kayak laut mati nih. Enggak, saya hanya ingin bilang bahwa kita menghargai Anda sebagai manusia yang punya jalan kembali. Izinkan kami untuk membantu Anda. Please, nggak usah membenarkan hawa nafsu Anda yang pastinya merusak peradaban ini. Tanyakan kepada hati nurani kalian bahwa bagaimana kalau semua manusia itu boti. Pastinya kalian sendiri juga bingung kan bagaimana akan terjadi apa disebut anak, kehidupan, cucu itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi, berhenti udah. Berhenti kehidupan itu. Hewan-hewan saja tidak akan punah itu karena itu. Itulah kenapa hewan aja bisa berkembang biak ya dengan sistem seperti itu tadi. Dan memang tapi ada hewan juga yang sejenis. Kalaupun ada hewan sejenis, masa iya kita seperti hewan? Standar hewan kan tidak kena syariat. Syariat diturunkan kepada manusia ada standarnya. Makanya kalau kami hadir di sini, podcast ini lagi-lagi saya dari dulu pernah bilang saya dulu pernah mengisi pengajian khusus G kok. Dan saya tetap menghormati mereka. Saya tahu beberapa G juga. Saya cuma mengasih tahu mereka, yuk memperbaiki diri, tobat, Allah menerima kamu kalau kamu perbaiki diri. Nggak usah menolak, nggak usah denial, nggak usah cari pembenaran untuk membenarkan nafsu, nanti nyesel sendiri gitu. Mereka terlalu nyaman ya kadang. Tapi biasanya yang sudah senior, udah berumur baru sadar. Kalau udah sakit-sakitan, nanti dirawat. Yang dulu boti yang ngakunya setia tuh meninggalkan mereka. Ujung-ujungnya kan keluarga besar sama dokter doang. Dan anak nggak punya kan? Betul, anak juga nggak ada. Dokter juga rata-rata sekarang. Kemarin saya ketemu dokter yang dia bilang, aduh Ustadz, yang dia bilang sekarang tuh sampai saya udah malas banget ya nangani pasien yang udah anusnya jebol, karena udah berapa kali. Dan 90%-an itu boti itu kan mengidap HIV kan. Betul. Nah, hal nggak bisa dihindari udah. Makanya kalau mereka berpikir bahwa ini adalah jalan mereka pilihan hidup, ya masa iya kita memberikan mereka dalam kerusakan. Jadi kalau kami ngomong gini kan justru karena kami sayang sebagai sama manusia, ingin Anda kembali jalan normal. Setidaknya Anda mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Karena gini, kita boleh tersesat di awal-awal, tapi akhir hidupnya lurus ke garis finish yang benar. Jangan nyasar, lurus ke garis finish yang benar itu nama baik kita terpulihkan. Ada orang-orang yang masa kecilnya, masa mudanya tersesat, tiba-tiba akhir hidupnya dia kembali normal, dia ingin mengakhiri hidup normal, ya kita terima itu. Masih ada peluang kok. Masih ada. Selama masih napas kita masih ada peluang guys ya. Ini menarik ya. Jadi teman-teman semua, mungkin selama ini kita salah pilih orientasi. Bukan berarti pintu ketutup. Justru di sini kita ngobrol untuk menginfokan bahwa pintu terbukanya seluas-luasnya nih dari berbagai arah. Cuma tinggal kita mau apa enggak gitu. Kalau selama ini mungkin salah arah lubang ya, kan itu ibarat salah pintu lah ibaratnya. Udah jangan salah terus. Masa mau hidup di situ? Udah dipastikan hampir semua, bisa aja semua para pelaku tersebut mengidap HIV. Masa kita mau hidup sehat-sehat segala macam akan diakhiri dengan itu dan nggak ada yang ngerawat. Banyak contoh yang akhirnya begitu nista. Jadi teman-teman semua, kita mencoba selamatkan keluarga kita, selamatkan lingkungan kita, saudara kita. Yang mudah-mudahan ini masih ada artinya dan juga manfaatnya dari tayangan ini. Yorsa, ada pesan buat para orang tua? Ya, para orang tua. Salah satu awal dari anak-anak itu berpulang boti itu biasanya disconnection. Makanya jangan sampai kita hari ini tidak terkoneksi ke anak yang buat anak mencari koneksi baru. Dan koneksi baru itu lewat banyak hal kesenangan-kesenangan termasuk hal yang mereka nggak kita sadari itu adalah LGBT. Ya, yang paling penting teman-teman LGBT, saya dalam hal ini berdoa buat para teman-teman LGBT untuk kembali ke jalan Allah. Dan para orang tua, saya lupa ini sampaikan ada satu doa dari Nabi Lut. Dan doa ini boleh kita bacakan hari ini sebagai cara membentengi keluarga dalam surah Asy-Syu'ara 169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan mereka. Doa ini salah satu doa membentengi kita dari
pengaruh LGBT dalam keluarga kita yang bisa membuat anak-anak kita bisa jadi sangat besar kalau di luar rumah itu mereka terkena virus tersebut. Baca doanya rutin setelah sholat, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Surat Asy-Syu'ara ayat 169. Oke, dicatat tugas ya. Itulah doa anti LGBT. Anti LGBT untuk keturunan kita, keluarga kita, bagi kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari pengaruh tersebut dan juga bisa menyelamatkan banyak orang. Jazakallah Ustaz, waktunya Ustaz. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan jika ada menarik, silakan sebarkan link ini ke circle teman-teman semuanya. Siapa tahu yang tadinya dalam arah-arah menentukan apakah hidup saya di situ, enggak bisa putar balik. Masih banyak waktu buat putar balik. Yang masih nyaman di sini, ibaratnya masih nyaman dengan kelakuan itu, mudah-mudahan mulai berpikir ulang bahwa itu bukan jalan yang benar dan jalan pulang masih terus terbuka. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.